salib cuma cerita karangan? Kesalahan fatal teori mitos. Beberapa skeptis mengklaim bahwa kisah kematian Yesus di kayu salib hanyalah mitos yang berkembang seiring waktu. Mereka beranggapan bahwa para pengikut Yesus menciptakan cerita ini untuk membangun agama baru. Ini dikenal sebagai teori mitos. Namun, teori ini bertentangan dengan bukti sejarah, logika, dan karakteristik mitos itu sendiri. Pertama, mitos biasanya berkembang dalam jangka waktu yang sangat panjang, melewati beberapa generasi sebelum dianggap sebagai fakta. Namun, kesaksian tentang kematian Yesus di kayu salib kebangkitannya sudah dipublikasikan para murid 50 hari setelah kebangkitannya pada hari Pentakosta kepada orang-orang dari berbagai bangsa dan daerah yang hadir di Yerusalem saat itu. Berita yang berbasis fakta yang benar-benar terjadi ini kemudian terus beredar luas hanya dalam hitungan tahun setelah peristiwa itu terjadi. Sehingga tidak heran, dalam surat-surat Paulus, yang ditulis dalam waktu 20-30 tahun setelah penyaliban, secara tegas menyebutkan kematian Yesus sebagai fakta yang sudah diterima oleh banyak orang. Jika ini hanya mitos, orang-orang sezaman pasti akan membantahnya, tetapi tidak ada catatan yang menyangkal bahwa Yesus disalib. Kedua, sumber-sumber non-Kristen juga mencatat kematian Yesus sebagai peristiwa historis. Sejarawan Romawi Tacitus, yang dikenal anti-Kristen, menulis bahwa Yesus dieksekusi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sejarawan Yahudi Josephus juga mencatat bahwa Yesus disalib dan memiliki banyak pengikut. Bahkan Plinius Muda, seorang pejabat Romawi, menulis kepada Kaisar Trajan bahwa banyak orang Kristen di zamannya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tulisan ini menjadi bukti bahwa mereka percaya kepadanya sebagai tokoh historis, bukan sekadar legenda. Jika penyaliban Yesus hanyalah mitos, mengapa sumber-sumber ini, yang tidak memiliki kepentingan membela kekristenan, justru mengonfirmasi fakta sejarahnya? Ketiga, mitos biasanya berbentuk cerita karangan yang mengagungkan tokoh utama dengan kemenangan heroik yang sulit diverifikasi waktu peristiwanya. Namun, kisah Yesus adalah kisah nyata tentang penderitaan dan kematiannya yang hina, tercatat jelas dalam sejarah dengan berbagai bukti yang dapat diverifikasi, sesuatu yang tidak mungkin dimitoskan untuk kepentingan agama baru. Justru fakta ini menunjukkan kejujuran para penulis Alkitab dalam menyampaikan peristiwa yang benar-benar terjadi apa adanya. Teori mitos gagal menjelaskan bukti sejarah yang kuat tentang kematian Yesus. Jika kematiannya adalah suatu fakta kebenaran, maka pertanyaannya bukan lagi apakah Yesus benar-benar mati, tetapi mengapa ia rela mati bagi kita? Alkitab memberikan jawabannya, karena kasih. Ya, karena kasih, Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa dunia, agar setiap orang yang percaya kepadanya boleh beroleh keselamatan sejati. Mereka yang percaya, tidak binasa karena upah dosa, melainkan beroleh hidup dalam anugerah dan kasih-Nya. Sudahkah engkau menerima kasih dan anugerah-Nya? Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu.